Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok independen. Di sini kami akan mempresentasikan progres proyek kami, yaitu tentang pelabelan, penerapan, serta alasan menggunakan F-bias. Next. Di sini ada pelabelan data yang akan dibacakan oleh Cynthia Siva. Baik, pelabelan data. Dalam penerapan algoritma naive Bayes, langkah awal yang penting adalah pelabelan data. Proses ini dilakukan dengan memberi label pada data teks, seperti menentukan apakah sebuah pesan termasuk kategori spam atau bukan spam, atau positif dan negatif. Dalam analisis sentimen, pelabelan ini bertujuan agar model dapat belajar membedakan pola dari tiap kategori saat proses pelatihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica Caroline. Baik, selanjutnya ada penerapan naive Bayes. Naive Bayes banyak digunakan dalam tugas klasifikasi teks karena kemampuannya mengelompokkan data secara cepat dan efisien. Contohnya, penerapannya antara lain pada filter email spam, klasifikasi berita berdasarkan topik, dan analisis sentimen dari ulasan pengguna di media sosial atau toko online. Sini ada alasan menggunakan F bias. Alasan utama memilih F bias adalah karena algoritma ini sederhana, cepat, dan cukup akurat untuk data teks yang besar. Meskipun asumsi dasarnya adalah bahwa setiap kata dalam dokumen dianggap independen satu sama lain, dalam praktiknya F bias tetap memberikan hasil yang memuaskan, terutama untuk klasifikasi teks dengan banyak fitur. Baik, di sini pelabelan sentimen positif jika ada kata baik atau tidak bagus. Penjelasan umum di sini yaitu kode ini digunakan untuk memberi label sentimen pada data teks berdasarkan keberadaan kata-kata tertentu. Misalnya seperti kata baik atau bagus sebagai indikator sentimen positif. Nah, di sini ada DF label. DF label ini yaitu hasil dari fungsi tersebut disimpan di kolom baru bernama label. Lalu di sini ada DF clean text dot apply. Baris ini menerapkan fungsi ke setiap baris di kolom clean text dari data frame DF. Clean text adalah teks yang sudah dibersihkan, misalnya simbol, huruf besar, dan lain-lain. Lalu ada lamba X1 if baik in X or bagus in X else nol. Ini adalah fungsi anonim atau lambda yang digunakan untuk memberi label jika teks X mengandung kata baik atau bagus, maka diberi label satu atau positif. Jika tidak mengandung keduanya, diberi label nol atau bukan positif, atau bisa dianggap netral atau negatif. Lalu di sini ada df label dot value underscore accounts menampilkan jumlah data yang berlabel satu positif dan nol atau bukan negatif, yang berguna untuk melihat distribusi sentimen dalam data. Jadi kesimpulannya, kode ini membuat label sentimen dummy berdasarkan keberadaan kata baik atau bagus. Kalau ada salah satu dari kata itu, teks dianggap positif atau satu. Kalau tidak dianggap bukan positif, yaitu nol. Selanjutnya, kode akan menampilkan jumlah masing-masing eh, dalam label di dataset. Dan di sini hasilnya. Di sini sebanyak 1007 data tidak mengandung kata baik atau bagus, jadi diberi label nol. Dan sebanyak 24 data mengandung kata baik atau bagus, jadi diberi label satu atau positif. Jadi data dengan sentimen positif berdasarkan kata tersebut hanya 2,3% dari total 24 dari 1031 data. Lalu selanjutnya di sini ada proses left bias. Di sini ada
kode from sklearn.model selection import train test split. Import fungsi untuk mengimbangi data menjadi data lebih dan data lebih dan data uji. Data latih dan data uji. Selanjutnya ada from sklearn future extraction.txt import convectorizer, yaitu import alat untuk mengubah teks menjadi angka fitur dengan menghitung jumlah kata. Lalu di sini ada from sklearn naive Bayes import multinomial MB. Import model klasifikasi naive Bayes yang cocok untuk data teks. Di sini ada from sklearn people line import people line. Ini adalah untuk menyatukan beberapa langkah atau faktorisasi dan klasifikasi jadi satu alur. Lalu ada from sklearn matrix import classification report, yaitu untuk import atau evaluasi untuk menampilkan hasil pengujian model atau precision, recall, F1 dan score dan lain-lain. Lalu di sini ada X sama dengan DF clean text dan Y sama dengan DF label. Dari ambil kolom clean text sebagai fitur X dan label sebagai target Y. Lalu di sini ada X train, X test, Y train, Y test sama dengan train, test split, X, Y test, test size sama dengan 0,2, random state 42. Artinya bagi data menjadi 80% untuk pelatihan X-train dan Y-train dan 20% untuk pengujian X-test dan Y-test. Random state 42 agar hasil pembagian konsisten. Lalu di sini ada model pipeline. Di sini ada factorizer, convectorizer, dan classifier multinomial NB. Yaitu langkah 1, ubah teks ke angka memakai convectorizer dan latih model menggunakan multinomial NB. Sini ada latih model yaitu print classification report Y-test dan Y-pred. Menampilkan akurasi precision recall dan F1 score dari hasil prediksi dibanding label asli. Di sini adalah hasil dari kode naive Bayes di atas. Kesimpulan dari evaluasi model ini yaitu model memiliki akurasi tinggi 98%, namun tidak mampu mengenali data dengan sentimen positif atau label 1 karena jumlahnya sangat sedikit. Artinya, model hanya fokus pada data negatif, yaitu label 0, sehingga hasilnya kurang seimbang dan tidak bisa diandalkan untuk mendeteksi sentimen positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.